Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Sri Mardini, NIM 2416261201276 dari kelas MN20C. Di sini saya akan memaparkan materi laporan studi kelayakan bisnis mengenai kedai kopi rukun warga. Profil dari usaha kopi rukun warga. Kopi Rukun Warga merupakan usaha yang bergerak pada bidang kuliner coffee shop. Usaha ini telah berdiri kurang lebih 1 tahun 5 bulan sejak tahun 2021 yang didirikan oleh Lukman selaku pengelola usaha kedai kopi Rukun Warga ini. Lukman merintis usaha kedai kopi Rukun Warga ini dimulai dari nol, dan tentu saja ia membangun bisnis ini dengan kerja keras sehingga kopi Rukun Warga ini masih berkembang dengan pesat hingga saat ini. Kajian aspek legal. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu perusahaan atau bisnis sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana suatu perusahaan dapat terlindungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum yang berlaku pada pemerintahan yang berkuasa pada saat itu. Kedai kopi Rukun Warga ini sudah mempunyai SIU atau surat izin usaha. Namun pemilik usaha tidak memberikan surat izin usaha tersebut kepada peneliti karena satu dan lain hal. Salah satunya yaitu karena menurutnya surat tersebut bersifat kepentingan pribadi atau privasi. Dalam penelitian kedai kopi Rukun Warga ini tentu saja sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku dengan menyajikan makanan dan minuman secara halal, tidak mengandung zat-zat yang berbau alkohol atau semacamnya. Begitupun dengan adat istiadat atau budaya setempat, kedai ini tidak mengganggu warga sekitar apalagi membuat kebisingan yang membuat warga sekitar resah, serta tidak membeda-bedakan suatu kaum atau ras tertentu saja yang boleh datang ke kedai tersebut. Justru dengan adanya kedai ini bisa membuat semua orang dapat berkumpul dan bersilaturahmi dengan menikmati secangkir kopi dengan cita rasa khas dari kedai kopi Rukun Warga tersebut. Identitas perusahaan. Nama perusahaan kopi Rukun Warga. Jenis usaha kedai kopi, beralamat di perumahan P. Pabrik Singa Manggala Blok H 19 Jalan HS Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur, Karawang. Pemilik usaha yaitu Lukman Abdul Jabar, serta kedai kopi Rukun Warga ini mempunyai logo seperti yang ada pada gambar. Struktur modal usaha. Struktur modal usaha dari pemilik usaha kedai kopi Rukun Warga yang telah ia keluarkan yaitu berupa bangunan, peralatan, serta perlengkapan. Bangunan sebesar 20 juta, peralatan sebesar 7 juta, dan perlengkapan sebesar 13 juta. Jadi total modal yang kira-kira pemilik usaha keluarkan yaitu sebesar 40 juta rupiah. Selanjutnya yaitu aspek manajemen. Kedai kopi Rukun Warga telah memiliki struktur organisasi yang profesional, dimulai dari pemilik usaha atau owner, maintenance, marketing, dan floor staff, yang bisa kita lihat pada gambar di samping. Owner yaitu Lukman dengan uraian kerja sebagai berikut: bertanggung jawab terhadap kedai, ikut berkontribusi dalam membuat minuman non-kopi, mengecek stok barang, mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembelanjaan barang, mengambil keputusan yang berkaitan dengan gaji karyawan, merencanakan, mengatur, dan mengontrol arus kas perusahaan. Yang kedua yaitu maintenance, Fanli dan Arun, dengan uraian kerja sebagai berikut: mencatat dan memantau stok barang perusahaan, penyelenggara event pada perusahaan, mengontrol mesin penggiling, ikut berkontribusi dalam membuat minuman kopi dan makanan, mengambil barang dari supplier dalam kota maupun luar kota. Yang ketiga yaitu marketing, Herlan. Marketing melakukan strategi pemasaran secara efektif, membuat dan mencetak menu, membuat dan mencetak banner serta logo perusahaan, membangun hubungan dengan pelanggan, meningkatkan penjualan melalui channel offline maupun online. Dan yang terakhir yaitu floor staff atau karyawan, Yuta. Mencatat dan menyajikan menu yang dipesan, merawat dan membersihkan mesin espresso, menjaga kebersihan kedai kopi, menjalankan aktivitas pelayanan kepada konsumen. Aspek pasar dan peluang pasar. Yang pertama yaitu ada analisis pasar sasaran. Bisnis kedai kopi Rukun Warga ini banyak diminati oleh kalangan pelajar dan mahasiswa. Maka dari itu, kedai ini memilih tempat yang strategis karena dekat dengan sekolah dan kampus. Tentu saja target konsumen kedai ini adalah masyarakat yang tinggal di daerah Karawang atau sekitarnya. Tidak hanya itu,
Tidak hanya untuk kalangan anak muda saja, namun pria maupun wanita yang berumur kisaran 30-50 tahun dapat menjadi target konsumen kedai kopi ini. Bahan-bahan yang sudah diracik dengan bahan-bahan yang halal dan rasa yang sesuai agar semua kalangan dapat meminum kopi rukun warga ini. Yang kedua yaitu analisis segmentasi pasar. Yang pertama ada segi geografi. Kedai kopi rukun warga berada di sekitar kota Karawang, maka target konsumen kedai ini yaitu yang ada di kota Karawang atau sekitarnya. Yang kedua, segi demografi. Kedai kopi rukun warga dapat didatangi oleh pria dan wanita usia 18-50 tahun, semua agama dan ras, semua profesi, bahkan orang luar negeri dapat mengunjungi kedai ini. Tidak ada batasan dari kota maupun negara manapun, hingga kelas menengah ke atas untuk dapat datang ke kedai kopi rukun warga ini. Yang ketiga, segi psikologis. Kedai kopi rukun warga ini memberikan jasa produksi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen dengan model, kelas, serta gaya hidupnya. Dan yang keempat yaitu segi perilaku. Dalam perkembangan zaman, kedai kopi rukun warga akan terus melakukan inovasi-inovasi terbaru yang disesuaikan dengan perilaku-perilaku masyarakat, menyesuaikan dengan kegunaan dan keinginan konsumen, sehingga kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Yang ketiga yaitu bauran pemasaran. Strategi bauran pemasaran marketing mix 7P yang terdiri dari produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Bauran pemasaran yang dilakukan oleh kedai kopi rukun warga sebagai berikut. Yang pertama yaitu produk. Kedai kopi rukun warga menyediakan menu minuman kopi seperti signature dengan nama menu yaitu Blanco, Kamling, V60, Perda, Materai, Berkas, es kopi susu dengan nama butterscotch, caramel, hazelnut, vanilla, serta minuman non-kopi dengan berbagai rasa, yaitu seperti lemon tea, green tea, strawberry tea, coklat, wedang, jahe, dan lain-lain. Dan juga terdapat makanan ringan seperti kentang goreng, dimsum, roti bakar, indomie rebus, ataupun goreng. Strategi produk yang dilakukan oleh kedai kopi rukun warga adalah dengan adanya logo dari kopi rukun warga yang dicetak pada banner dan pamflet yang tersebar, serta kedai ini juga sudah mencetak logo tersebut pada gelas plastik untuk wadah minumannya. Strategi produk tersebut dapat menarik perhatian orang lain seperti saat anak muda sedang berkumpul dengan teman-temannya di kedai kopi, biasanya ia memfoto kemasan produk minuman tersebut lalu diunggah di sosial media, dapat membuat semua orang tahu bahwa ia sedang meminum produk dari kedai kopi rukun warga atau sedang berkumpul di kedai tersebut. Hal itu dapat menarik perhatian orang lain yang belum tahu ada kedai kopi rukun warga di kota Karawang untuk datang ke kedai kopi rukun warga tersebut. Selanjutnya yaitu harga. Penetapan harga pada kedai kopi rukun warga sudah tepat. Harga ditetapkan berdasarkan harga pokok penjualan, di mana telah dihitung berdasarkan rumus HPP, yaitu persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir, sehingga terbentuklah harga pokok penjualan. Selain itu, penetapan harga pada kedai ini juga telah dianalisis tujuannya, yaitu dengan harga yang terjangkau untuk berbagai kalangan pelajar hingga kalangan dewasa, dan bisa tetap menjual produk tanpa mengurangi ciri khas menu makanan pada kedai kopi rukun warga. Penentuan harga pada kedai ini yaitu kisaran 15.000 sampai 25.000. Kedai ini dapat bertahan dengan beberapa faktor, yaitu mendapatkan laba yang maksimal, memperbesar pemasaran, mendapatkan pelanggan yang puas karena harganya terjangkau, serta tetap mempertahankan kualitas dan ciri khas pada produk, serta dapat bersaing unggul. Yang ketiga yaitu promosi. Strategi promosi kedai kopi rukun warga adalah melalui word of mouth, media sosial seperti Instagram, penyebaran pamflet, serta order by WhatsApp. Selain itu, strategi promosi yang dilakukan pada kedai kopi rukun warga juga dengan pemberian potong pembelian dan free menu makanan dengan syarat dan ketentuan berlaku. Strategi promosi lainnya yaitu kedai ini sudah beberapa kali membuat event untuk para komunitas seperti komunitas stand up Indo Karawang, komunitas sepeda, komunitas motor, dan lain-lain. Strategi tersebut dilakukan untuk memperkenalkan bahwa adanya kedai kopi rukun warga yang tempatnya nyaman serta memiliki harga terjangkau. Keunggulan lainnya, kedai ini menerima pembayaran secara online di berbagai aplikasi pembayaran online, seperti cukup dengan scan barcode saja. Kita sudah bisa membayar pembayaran pada kedai kopi rukun warga. Yang keempat yaitu tempat. Lokasi dan tempat yang strategi dimanfaatkan oleh pemilik usaha untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya, di mana untuk kedai kopi rukun warga, khususnya daerah Teluk Jambe, selain itu untuk kedai kopi rukun warga juga berada di wilayah yang padat penduduk, karena berada di sekitar sekolahan, kampus, dan perumahan yang asri. Suatu lokasi yang ditentukan strategis akan sangat berpengaruh terhadap penghasilan yang maksimal dan kemajuan suatu usaha yang didirikan, seperti pada lokasi kedai kopi rukun warga yang berada di wilayah perkotaan yang ramai orang-orang, anak sekolah, dan mahasiswa. Yang kelima yaitu sumber daya manusia. Dalam melakukan keputusan pembelian, banyak faktor yang mempengaruhi seorang konsumen dalam melakukan pembelian. Salah satunya yaitu kualitas pelayanan dari penjual kepada konsumen. Dalam pelayanan
yang dilakukan pada Lukman sebagai pemilik usaha kedai kopi rukun warga selalu menjaga hubungan baik terhadap para konsumen maupun dengan para pengunjung yang datang pada kedai tersebut. Hal ini dilakukan guna memberikan tingkat kepuasan dan kenyamanan konsumen untuk yang datang ke kedai kopi rukun warga, serta memberikan pelayanan kepada konsumen seperti mengajak bicara, bercanda, atau bisa meminta masukan bagaimana minuman dan makanan yang dipasarkan oleh kedai tersebut, apakah ada yang kurang atau tidak. Hal tersebut dapat menjaga hubungan lebih baik dengan para konsumen agar konsumen juga merasa nyaman saat nongkrong dan ngopi di kedai kopi rukun warga. Proses pada kedai kopi rukun warga untuk pelayannya menerapkan standar yang berkualitas, seperti konsumen datang untuk memesan menu yang diinginkan, lalu diantarkan jika makanan dan minuman telah siap disajikan dan tidak menunggu lama. Kedai kopi rukun warga menerapkan standar pelayanan yang baik, di mana pelayanan yang cepat, tidak lambat, gesit, sopan, murah senyum, dan ramah terhadap konsumen. Yang terakhir yaitu bukti fisik. Kebersihan pada kedai kopi tidak hanya tentang kebersihan pada interior, coffee bar, gelas, dan piring, tetapi mungkin dilihat juga dari beberapa aspek seperti kamar mandi, meja, dan kursi, serta tempat parkir. Jika kedai tersebut memiliki pelayanan yang baik karena pelayan atau pemilik usaha fokus dengan melayani konsumen saja, sedangkan beberapa aspek yang disebutkan tidak diperhatikan, maka konsumen dapat menilai bahwa kedai tersebut kotor atau tidak ingin datang lagi. Contoh seperti toilet yang bersih, wangi, dan ada cermin, pasti konsumen akan datang berkali-kali. Kedai kopi rukun warga dengan melihat bukti fisik yang ada, karena penataan ruang yang baik serta luas untuk ngopi, dan sarana prasarana lainnya juga luas dan baik. Karena pelanggan akan nyaman kalau pemilik usaha juga menyediakan tempat yang baik untuk ngobrol serta nyaman, lalu juga menjaga kebersihan seperti penyediaan toilet, tempat parkir yang luas, serta dilengkapi fasilitas penunjang lainnya. Selanjutnya yaitu analisis pemasaran di masa depan. Dalam strategi pemasaran yang telah dilakukan oleh kedai kopi rukun warga, pastinya ada inovasi-inovasi baru dari sang pemilik usaha untuk membuat kopi rukun warga lebih terkenal luas di masyarakat. Tentunya dengan pemasaran yang sudah dilakukan akan lebih dikembangkan kembali promosinya. Zaman yang sudah canggih ini, semua kegiatan sudah dilakukan secara online, maka pemasaran pada kedai kopi rukun warga ini mungkin dapat mendaftarkan pada pemesanan aplikasi online. Untuk masyarakat yang mungkin hanya ingin membeli kopi, tidak ingin nongkrong di kedai tersebut, bisa untuk memesan pada aplikasi online tersebut. Jadi tidak perlu datang ke kedai lalu pulang. Dengan pemasaran yang menggunakan aplikasi online, semua orang dapat mengaksesnya, dan kedai kopi rukun warga juga dapat lebih terkenal di seluruh masyarakat Kota Karawang. Selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi dalam pemasaran. Digital marketing salah satu cara dalam pemasaran atau promosi yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang dilakukan oleh kedai kopi rukun warga. Dalam hal ini yang diutamakan dalam jaringan internet dan perangkat elektronik seperti handphone maupun laptop. Kedai kopi rukun warga menggunakan beberapa media beriklan secara online seperti media sosial. Pemanfaatan tersebut dilakukan agar dapat membuat lebih cepat terhubung dengan konsumen. Tidak hanya konsumen lokal, tetapi bisa juga dari luar kota maupun internasional. Apabila kedai ini memanfaatkan dengan cara yang tradisional, pasti akan sulit untuk mendapatkan lebih banyak konsumen. Kesimpulan aspek pasar dan peluang pasar. Berdasarkan tabel, terlihat bahwa secara keseluruhan untuk aspek pasar dan peluang pasar berada dalam kategori yang baik, sedangkan untuk kekurangan dari SDM adalah kedai ini hanya memiliki satu staf saja yang dapat mengerjakan semua pekerjaan. Mungkin hal tersebut dapat melelahkan karyawan tersebut, serta untuk tempat adalah ketersediaan lahan parkir yang terbatas, dan untuk kekurangan dari proses adalah karena kedai ini hanya memiliki satu karyawan, jadi berpengaruh terhadap proses pelayanan. Jadi agak sedikit lambat walaupun karyawan tersebut sudah berusaha untuk mencapai target pemesanan. Aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha kedai kopi rukun warga, bahwa dengan adanya usaha ini cukup berpartisipasi menciptakan lapangan kerja baru, khususnya untuk para anak muda. Pemilik usaha juga mengatakan pada saat membuka lowongan pekerjaan, banyak sekali warga daerah Kota Karawang maupun dari luar Kota Karawang yang melamarnya. Hal tersebut berdampak positif karena dibukanya usaha ini dapat membantu perekonomian masyarakat. Selain itu juga, kedai ini dapat berdampak pada pembangunan daerah karena akan menambah pendapatan bagi daerah dengan memberikan pajak sebesar 10% jumlah pajak kepada daerah. Makanan dan minuman yang disajikannya pun tidak bertentangan dengan adat istiadat maupun agama, yaitu dengan bahan-bahan yang aman dikonsumsi serta halal. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi pada kedai kopi rukun warga, hal yang dilihat adalah bagaimana kontribusi suatu usaha terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan dibukanya kedai kopi rukun warga ini cukup membantu masyarakat sekitar untuk membuka kesempatan kerja, serta dapat menumbuhkan coffee shop lain seperti menumbuhkan supplier lokal dalam pengadaan bahan baku. Aspek lingkungan terdiri dari dukungan lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Dukungan lingkungan fisik. Secara lingkungan fisik, udara atau suhu yang cukup normal di sekitar daerah kedai kopi rukun warga
membuat para pengunjung nyaman serta tidak banyak kendaraan yang berlalu lalang karena tempat kedai ini di ujung perumahan sehingga tidak menghasilkan banyak asap kendaraan yang mengganggu para pengunjung kedai kopi Rukun Warga. Selain itu, kedai ini juga memiliki air yang bersih dan untuk mencuci tangan maupun di toiletnya. Selanjutnya, dukungan lingkungan non-fisik. Secara lingkungan non-fisik, karena kedai kopi Rukun Warga ini hanya memiliki area outdoor, jadi banyak sekali tanaman-tanaman yang ditanam oleh pemilik usaha di sekitar area konsumen. Tujuannya yaitu agar menghidupkan suasana kedai tersebut, serta ada pepohonan sebagai penghasil oksigen agar membuat pengunjung nyaman dan merasa sejuk ketika di sore hari sambil menikmati secangkir kopi. Aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis terdiri dari lokasi, tata letak, sarana dan prasarana, serta peralatan dan perlengkapan. Pemilihan lokasi. Lokasi usaha didasari di dalam perumahan. Pemilihan lokasi tidak di tengah-tengah rumah, antar rumah, tetapi mengambil lokasi di ujung deretan rumah sehingga tidak mengganggu lahan parkir di depan gerbang rumah warga. Lokasi usaha berupa aset orang lain yang disewa oleh pemilik usaha. Tidak ada kedai kopi pesaing yang berada di dekat sana. Lokasi usaha ini juga cukup terjangkau dari jalan raya hingga masuk ke dalam perumahan, jadi konsumen tidak perlu khawatir jika nyasar di dalam perumahan tersebut. Selain berada di sekitar perumahan, lokasi kedai ini juga berada di pusat kota, dekat dengan sekolah dan kampus. Selanjutnya yaitu tata letak atau layout pada kedai kopi Rukun Warga. Bisa dilihat dalam tabel di samping, yaitu A. Lahan parkir. Lahan parkir yang dibentuk letter L agar memuat banyak kendaraan saat konsumen yang datang ke kedai kopi Rukun Warga. B. Area konsumen. Tempat konsumen duduk yang disediakan yaitu area outdoor. Area konsumen dilengkapi meja dan kursi yang nyaman. Pemilik usaha memiliki konsep dengan area outdoor semua karena pemilik usaha ingin membuat suasana ketika di sore hari, meminum kopi sambil menikmati senja dan angin yang sepoi-sepoi serta bebas untuk konsumen yang ingin merokok. Yang C, yaitu bar mini. Bar mini berada di depan tempat duduk agar memudahkan konsumen untuk memesan dan melihat menu secara langsung dan agar konsumen dapat melihat pula proses dari pembuatan kopi maupun mocktail yang dilakukan oleh barista di kedai kopi Rukun Warga. Yang D, yaitu kasir. Kasir berada tepat di samping tempat bar mini agar memudahkan karyawan mencatat pesanan pelanggan lalu langsung membuat pesanan di bar mini tersebut dan juga agar memudahkan para konsumen melakukan transaksi pembayaran. Yang E, yaitu toilet. Toilet berada di samping tempat parkir, memudahkan para konsumen yang ingin ke toilet agar tidak perlu mencari toilet dengan sulit jika penempatan toilet ada di belakang tempat produksi. Yang F, yaitu gudang. Penempatan gudang berada di paling belakang, memudahkan karyawan untuk memindahkan barang maupun mengambil bahan baku yang ada di gudang. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kedai kopi Rukun Warga. Terdiri dari bangunan pada kopi Rukun Warga mempunyai luas tanah sekitar 84 meter dengan lebar sekitar 7 meter dan panjang sekitar 12 meter. Terus memiliki area lokasi yang strategis, memiliki area outdoor yang nyaman, memiliki toilet, serta area parkir yang cukup luas. Selanjutnya yaitu peralatan dan perlengkapan. Peralatan terdiri dari mesin espresso, drip brewer, grinder atau penggiling biji kopi, cocktail shaker, jigger sirup, aksesoris bar seperti teko uap, sendok bar, gelas espresso, timbangan, ceret air, dan whisk, serta alat masak seperti pisau, talenan, panci, dan wajan, piring, mangkuk, dan gelas. Perlengkapan terdiri dari meja dan kursi, lemari es dan freezer, blender, oven atau pemanggang roti, kukusan, serta kompor. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan SDM. Ada 4 orang yang terlibat dalam kedai kopi Rukun Warga ini, 2 orang maintenance, 1 orang marketing, dan 1 orang floor staff. Selanjutnya yaitu aspek teknologi. Teknologi yang digunakan untuk proses produksi di kedai kopi ini terdiri dari mesin dan berbagai macam alat seduh manual untuk kopi. Terdapat pula teknologi lain yang mendukung operasional pada kopi Rukun Warga agar dapat memberikan kualitas makanan dan minuman yang berkualitas untuk konsumen. Lalu dalam memilih teknologi yang digunakan, kopi Rukun Warga memilih jenis dan merek tertentu pada alat dan mesin. Pemilihan teknologi ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, di antaranya adalah kualitas merek, flow penjualan, penggunaan listrik, dan maintenance atau perawatan alat mesin-mesin kopi yang digunakan. Pada teknologi yang digunakan oleh kopi Rukun Warga yaitu dalam menghitung arus keuangannya menggunakan laptop dan memakai aplikasi Excel untuk menginput datanya. Pada kasir untuk mencatat pesanan sekaligus menghitung jumlah pesanan menggunakan alat elektronik tablet dan menggunakan aplikasi yang bernama Simplus. Aspek finansial. Yang pertama yaitu ada kebutuhan modal, biaya operasional, dan penilaian kelayakan studi. Yang pertama, kebutuhan modal.
Kebutuhan dana untuk kedai kopi rukun warga terdiri dari dana investasi dan dana modal kerja. Kedai kopi rukun warga memanfaatkan aset lahan kosong yang terletak di ujung sebelah rumah warga yang kebetulan merupakan kerabat dari si pemilik usaha. Sehingga modal untuk investasi yang dibutuhkan terdiri dari biaya renovasi bangunan dan biaya peralatan. Biaya renovasi bangunan yang diperlukan sebesar 10 juta rupiah dan biaya peralatan dan perlengkapan sebesar 20 juta rupiah, sehingga jumlah biaya investasi yang diperlukan untuk pembukaan kedai kopi ini adalah sebesar 30 juta rupiah. Selain modal investasi, dibutuhkan pula modal kerja yang harus dikeluarkan. Biaya untuk modal kerja terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Total biaya tetap dan biaya variabel untuk modal kerja kedai kopi rukun warga adalah sebesar Rp6.500.000. Maka total yang dibutuhkan untuk memulai operasional bulan pertama kedai kopi rukun warga yaitu berjumlah Rp36.500.000. Selanjutnya yaitu ada biaya operasional, terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya air dan listrik, serta sewa tempat. Biaya bahan baku total per bulannya yaitu 2 juta, dengan total per tahunnya 24 juta. Biaya tenaga kerja total per bulannya yaitu 1.500.000, total per tahunnya 18 juta. Biaya air dan listrik total per bulannya 1 juta, total per tahunnya 12 juta. Dan sewa tempat total per bulannya yaitu 2 juta, total per tahunnya yaitu 24 juta. Total dari semua biaya total per bulannya yaitu Rp6.500.000, serta total dari per tahunnya itu yaitu 78 juta. Selanjutnya yaitu tabel cash flow. Dengan modal investasi yaitu 30 juta, modal kerja 6.500.000 dan umur ekonomisnya 5 tahun. Dengan rumus penyusutan, modal investasi dikurang modal kerja lalu dibagi umur ekonomis, maka penyusutan sebesar Rp4.700.000. Selanjutnya yaitu penilaian kelayakan bisnis. Ada 5 perhitungan dalam menilai kelayakan bisnis. Yang pertama, payback period, average rate of return, net present value, internal rate of return, dan yang kelima, profitability index. Yang pertama yaitu payback period. Jika kas bersih tiap tahun berbeda dengan investasi 30 juta, kas bersih tahun pertama yaitu Rp14.700.000 dan dikurang menjadi Rp15.300.000. Kas bersih tahun kedua Rp19.700.000 dan dikurang menjadi Rp10.300.000. Lalu kas bersih tahun ketiga yaitu Rp24.700.000 lalu dikurang menjadi Rp5.300.000. Jadi PP tahun 3 yaitu Rp10.300.000 dikali 12 bulan lalu dibagi Rp24.700.000, maka hasilnya 5 bulan. Maka PP adalah 2 tahun 5 bulan. Selanjutnya yaitu ARR atau Average Rate of Return dengan rumus rata-rata IT dibagi rata-rata investasi. Menghitung rata-rata IT yaitu jumlah IT dibagi umur ekonomis, dapatlah 20 juta. Menghitung rata-rata investasi yaitu investasi dibagi 2, dapatlah 15 juta. Jadi ARR 20 juta dibagi 15 juta sama dengan 133%. Selanjutnya yaitu net present value. Untuk mendapatkan NPV yaitu dengan rumus total PV kas bersih dibagi total PV investasi. Untuk mendapatkan PV kas bersih yaitu kas bersih dikali dengan DF 20%, dapatlah jumlah seperti tabel di samping. Maka Rp123.500.000 dibagi dengan Rp30 juta, maka NPV dapatlah jumlah Rp93.500.000. NPV positif, maka investasi dapat diterima. Selanjutnya yaitu internal rate of return. Mencari IRR dengan mencari 2 tingkat suku bunga supaya menghasilkan NPV positif dan NPV negatif. IRR didapat dengan rumus DF positif ditambah PV positif dibagi PV positif dikurang PV negatif lalu dikali dengan DF negatif dan dikurang DF positif. Jadi IRR sama dengan 30% ditambah 12.630.200 dibagi 12.630.200 dikurang minus 817.100 dikali 38% dikurang 30%. Maka didapat jumlah 30,075%. Selanjutnya yaitu profitability index. Rumus PI didapat
Total PV kas bersih dibagi total PV investasi. Total PV kas bersih yaitu Rp42.632.200. Total PV investasi sebesar Rp30 juta, maka didapatlah jumlah 1,4. Karena PI lebih dari 1, maka diterima. Kesimpulan aspek finansial. Kesimpulan dari perhitungan di atas untuk kas bersih yang berbeda tiap tahunnya dapat dilihat dalam tabel di samping. Payback period dengan 2 tahun 5 bulan, keterangannya baik. Average rate of return dengan hasil 133%, baik. Net present value sebesar Rp93.500.000, baik. Internal rate of return dengan sebesar 30,075%, keterangannya baik. Lalu yang terakhir yaitu profitability index positif 1,4, keterangan baik. Kesimpulan dari seluruh aspek. Berdasarkan hasil penelitian kelayakan bisnis pada kedai kopi rukun warga, dapat disimpulkan bahwa dari analisa aspek non-finansial, kedai kopi rukun warga dapat dikatakan layak untuk dijalankan bisnisnya, di mana bisnis ini sudah memiliki surat izin usaha dalam segi hukumnya, dengan perizinan untuk mendirikan usaha tersebut. Strategi pemasaran melalui marketing mix 7P juga sudah direncanakan dan dilakukan dengan baik oleh pihak pemilik usaha, sehingga dalam pemasaran yang dilakukan juga sudah cukup baik. Aspek lingkungan, kedai kopi rukun warga tidak memberikan dampak negatif dari segi lingkungan fisik maupun non-fisik. Aspek manajemen maupun sumber daya manusianya pun memiliki rencana yang tersusun rapi dari struktur organisasi, deskripsi jabatan, juga uraian pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing orang. Aspek ekonomi dan sosial dari kedai ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak. Aspek teknis dan teknologinya pun sudah menggunakan peralatan dan perlengkapan yang canggih, hingga perhitungan arus kas dan profitnya pun sudah menggunakan aplikasi yang bernama Simplus, sehingga dapat memudahkan pemilik usaha dalam menghitung arus kas perusahaan. Berdasarkan aspek finansial yang dilakukan dengan 5 jenis perhitungan, kopi rukun warga dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Hal tersebut dikarenakan hasil perhitungan payback periode dalam jangka waktu 2 tahun 5 bulan, nilai ARR 133%, NPV menunjukkan positif sebesar Rp93.500.000, IRR sebesar 30,075%, dan profitability index menunjukkan angka positif 1,4. Sekian pemaparan dari saya mengenai analisis kelayakan bisnis kedai kopi rukun warga. Semoga adanya analisis ini dapat lebih mengembangkan usaha tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.